Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini di YouTube saya, di TikTok saya akan mengambil judul yaitu jangka cepat sembuh tidak kambuh, penyakit stroke, lumpuh atau mati separuh atau otot saraf terjepit. Ini saya gabungkan biar bagi siapa saja yang saat ini terbaring di tempat tidur, terbaring di kamar ruang rumah sakit, bisa melaksanakan terapi alternatif ini. Terapi alternatif ini saya melayani jika pasien dan tamu yang datang ke gubuk saya seperti pasien-pasien yang lain, yaitu saya melayani medis dan non medis dan membantu memberi doa restu untuk mengatasi segala problema sosial, problema keluarga, problema bisnis dan lain-lain. Dan perkenalkan, nama saya Bapak Purwadi dari Dusun Klio, Desa Sugiwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Dan saya belajar ilmu ini tidak punya guru manusia. Guru saya adalah nurani, roh suci, guru sejati, malaikat papat, sedulur papat limo pancer, kakang kawa adi-ari kiai amongnya among singon jero jiwa rogoku. Itulah guru saya dalam belajar. Jadi bagi pasien dan tamu yang sudah kunjung ke rumah kami dengan ikhlas memanggil Habib atau Tabib atau manggil Ustadz atau Kiai atau Ki Sumonggo, itu hak asasi manusia Anda. Yang penting saya mengakui di hadapan Allah, saya sebagai petani atau buruh yang beribadah di dalam sisa-sisa hidupnya untuk mencari bekal nanti jika mati menghadap ilahi. Dan kalau memang banyak orang yang memanggil Ustadz, Kiai, Ki atau dan lain-lain, itu hak asasi manusia. Bagi orang-orang yang melarangnya itu karena kesirikan dan syirik banyak sekali. Sampai sekarang saya sangat prihatin. Kenapa orang syirik melarang memanggil saya dan Kiai Ustadz? Katanya tidak ada ijazah, tidak ada tanda bukti. Kalau cuma ucapan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu ibadah. Intinya saya dipanggil siapa saja ikhlas lillahi ta'ala, bukan seperti orang-orang yang syirik. Karena orang syirik tidak bisa melakukan yang aku lakukan, sehingga syirik dan munafik bahkan memfitnah saya. Itu saya ikhlaskan. Semoga cepat taubat nasuhah. Sekali lagi, ini saya mengambil judul di TikTok saya, di YouTube saya. Silahkan dengan keikhlasan Anda untuk like dan subscribe atau menjadi follower atau pengikut saya di TikTok. Dan saya melayani semua penyembuhan lewat jarak jauh maupun lewat jarak dekat atau datang ke gubuk saya di Pacitan. Sekali lagi ini saya ambil judul yaitu penyakit stroke, lumpuh atau mati separuh atau otot saraf terjepit dengan sangat mustajab cepat bisa
ada reaksi menuju kesembuhan. Bahkan dalam jangka 1 jam 2 jam bagi yang lumpuh stroke itu langsung bisa melihat bukti nyata dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjalan dari sakit stroke-nya, lumpuhnya, atau bahkan yang dari otot saraf terjepit langsung reaksi, bisa melakukan aktivitas pelan-pelan, akhirnya bisa sembuh, tidak kambuh. Yaitu sistemnya tidak dioperasi. Sistem saya adalah terapi pijat refleksi dengan menggugah penunggu kodam penyembuhnya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan bahwa nanti kita mati, para malaikat-malaikat Allah akan menanyakan tentang perbuatan kita selama hidup di dunia. Maka tangan kita, rambut kita, mulut kita, mata kita, semua organ tubuh kita tidak bisa menolak atas kejujurannya, tidak bisa menyembunyikan kedustaannya. Semua akan menjawab jujur. Dari pedoman itulah saya belajar untuk menggugah aura dari organ tubuh yang bicara itu dengan malaikat, untuk saya terapkan biar bicara bagaimana sembuhnya seseorang yang sakit parah, sakit lumpuh stroke, otot saraf kejepit, dan lain-lainnya. Dari kodam itulah saya gugah dengan cara pasiennya harus ikhtiar, yaitu melakukan ikhtiar sesuai tuntunan yang tidak sesat, ya, tidak merugikan, tidak membahayakan. Untuk itu kesempatan ini saya ambil contoh stroke, lumpuh dalam jangka 1 jam 2 jam langsung bisa berjalan. Contohnya umpamanya berjalan pakai roda, kursi roda, datang saja ke rumah saya, atau kamu terapkan ilmu saya ini, nanti langsung bisa berjalan dengan tongkat. Setelah dilakukan lagi terapi, nanti berjalan tanpa tongkat, akhirnya sembuh. Tapi harus diingat, penyakit stroke, lumpuh, atau otot saraf kejepit itu ada faktor-faktor penyebabnya. Tidak hanya asal memijat refleksinya dari sumber-sumber penyembuhannya, tapi dideteksi dulu. Asalnya ini penyakit karena kesalahan makan pasien, atau karena dia bergerak, gerakannya melintir tidak terasa. Ketiga, atau karena dia kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum karma. Keempat, ataukah dia pernah menyalai orang, menendang orang, menyakiti orang hingga orangnya sakit belum sembuh, jadi kena siku kualat apa sial. Ataukah ada orang yang mengirim ilmu hitam supaya hidupnya sengsara dan akhirnya lumpuh stroke, tidak bisa apa-apa. Jadi ada faktor seperti itu. Kemudian kalau untuk medisnya harus dideteksi dulu kelumpuhannya itu, tidak hanya asal menyembuhkan kelumpuhannya, harus dideteksi lumpuhnya itu mengandung faktor penyebab penyakit gula, kolesterol atau tidak, kan dideteksi dulu. Setelah itu dideteksi umpama penyakit gula, kolesterol, harus disembuhkan itu dulu, baru menuju ke terapi lumpuh stroke-nya. Jadi tidak asal menyembuhkan, tidak asal terapi. Kemudian apakah lumpuh stroke dan sampai terbaling bertahun-tahun, sampai kakinya, sendi kakinya kaku bertahun-tahun tidak bisa digerakkan, apakah itu faktor pengapuran atau karena reumatik atau flu tulang? Jadi segala sesuatu harus dideteksi. Bukan seperti orang yang asal dikasih pasien, didatangi pasien stroke lumpuh ditangani begitu aja, salah. Tapi harus dideteksi dulu sumber dari sakitnya. Ini mempunyai penyakit gula atau kolesterol, atau kemudian
atau secara kejepit.